Sa'adata ma'ali mudirin ma'hadi jawharatul ilm Fadilatul Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu ta'ala. Sa'adata ra'isi imadati tahfizil Qur'anil Karim Bima'hadi jawharatul ilm Fadilatul Ustadz Ahmad Sufyan Fauzi hafizahullahu ta'ala. Sa'adatu sahibul fadilah waliyut talib wa ahlihi. Sa'adata at-talibani al-fadilani al-akh Muhammad Rizki Noval Aziz wa akh Faris Al-Fatoni. Sa'adata jamil asatidah wal hadirina tullabuna al-ahibba. Yang sama-sama kita hormati pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Kepala Divisi Tahfiz Pesantren Intan Ilmu Al-Ustadz Sofyan Fauzi hafizahullahu ta'ala. Yang sama-sama kita hormati yang berbahagia orang tua atau wali dari Ananda Muhammad Rizki Noval Aziz Bapak Panca Utomo hafizahullahu ta'ala, dan juga orang tua atau wali dari Ananda Faris Al-Fatoni Bapak Agus Dwi Rahmanto hafizahullahu ta'ala. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita banggakan Ananda Muhammad Rizki Noval Aziz dan Ananda Faris Al-Fatoni. Yang sama-sama kita hormati Dewan Asatidzah, para pengampu halaqah tahfizil Quran dan santri-santri pesantren Intan Ilmu yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kam a'ta minan na'im wa kam manaha minal khairil amim. Alhamdulillahi ala tamamil munnah walhamdulillahi ala kitabi wa sunnah. Alhamdulillah alladzi faddalana bil Qur'an alal umami ajma'in wa atana bihi ma lam yu'ta ahadan minal alamin. Anzalahu hidayata alimiyata da'imata wa ja'alahu lisyara'i samawiyati khatimah. Thumma ja'ala lahu min nafsihi hujjatun 'alad dahri qa'imah. Summa salatu wassalam ala man kana khalaqahul Qur'an wa wasiyatuhul Qur'an wa mirathuhul Qur'an. Ja'alal khairiyata fi man ta'allama wa 'allamal Qur'an, amma ba'd. Fa ayyuhal musyariki wa musyahidil aflul karim, innahu la yasarani an akifa bainakum hahunal an liakuna ahadus syahidina amamakum wa amamallahi ta'ala haitsu nashhadul yawma jami'an ala khairi syababi ummatina wa hum yatalaquna hadzal ilm alladhi ma ba'dahul ilm, hadzal ilm alladhi yujza sahibuhu fid dunya wal akhirah khairu jaza. Fatuba liman hafiza kalamallahi azza wajal. Fanahnul yaum fid duha yaumul munir najlisu sawiyan wa nahnu bisodadin barnamij tasmi' akhir surah min Qur'anil Karim. Turmizu ila takmilati hifzil Qur'ani 30 juz'an. Fa ana karaisi jalsah li hadzal barnamij sa'aqra'u tartiba barnamijina fi hadzal sabah al-mubarak. Awalan al-iftitah, thaniyan al-kulaimat min fadilati ra'isi imadati tahfizil Qur'anil Karim bima'hadi jawharatul ilm, thalithan lubbul barnamij, rabi'an al-kulaimat min fadilatil walid, khamisan al-kulaimat min fadilati mudiri ma'hadi jawharatul ilm, sadisan taslim syahadati itmami hifzi Qur'ani 30 juz'an, sabi'an al-ikhtitam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama menyaksikan acara tasmi' Al-Quran surah Al-Jathiyah sebagai bentuk telah berhasil menyetorkan hafalan Al-Quran 30 juz, yang mana pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh santri kita Ananda Muhammad Rizki Noval Aziz dari kelas 10A Tsanawiyah
dan Ananda Faris Al-Fatoni dari kelas 9A Mutawasithah. Kita beranjak ke acara yang kedua, Al-Kulaimat min Fadilati Raisi Imadati Tahfizil Quranil Karim Bima'hadi Jauharatul Ilm Fadilatil Ustad Ahmad Sufyan Fauzi fa'alaihi an yatafaddal mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada hari ini kita saksikan lagi ya, teman-teman kita, santri kita ya, telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Yang mana mereka berdua adalah yang pertama Muhammad Rizki Naufal Aziz. Beliau anak dari Bapak Panca Utomo dan Ibu Ani Azimah. Dan Muhammad Rizki Naufal Aziz halaqah 3 dan merupakan angkatan kedua di pesantren Intan Ilmu. Muhafidz beliau adalah Ustadz Muhammad Rauza Asyaukani. Sekarang Rizki Naufal Aziz kelas 10A. Lahir di Banjarmasin 15 Oktober 2007. Alhamdulillah telah menghatamkan Al-Quran tanggal 29 Rajab 1445 Hijriah. Atau bertepatan dengan tanggal 9 Februari 2024. Hari Jumat subuh pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan total waktu menghafal 3 tahun 7 bulan lebih 9 hari. Dan Muhammad Rizki Naufal Aziz merupakan hafidz ke-12 di pesantren Intan Ilmu. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, yakni Ananda Faris Al-Fatani. Ananda merupakan anak dari Bapak Agus Dwi Rahmanto dan Ibu Siti Wulansari. Ananda Faris dari halaqah 3 yang muhafidnya adalah Ustadz Muhammad Rauza Asyaukani kelas 9A dan merupakan angkatan ketiga. Lahir di Martapura tanggal 9 April 2009. Alhamdulillah telah menghatamkan Al-Quran pada tanggal 30 Rajab 1445 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 10 Februari 2024. Pada hari Sabtu subuh jam 6:05 waktu Indonesia bagian tengah. Alhamdulillah telah menghafal atau total waktu menghafal yakni 2 tahun 7 bulan 9 hari. Dan Faris Al-Fatani merupakan hafidz di pesantren ilmu nomor ke-13. Alhamdulillah keduanya telah selesai menghatamkan 30 juz dan semoga kemudian hari santri-santri sekalian juga berlomba-lomba dalam kebaikan sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran, fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Sekian yang bisa disampaikan. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa jazakullahu khairan ala kulaimat min Fadilatil Ustad Ahmad Sufyan Fauzi hafizahullahu ta'ala. Beranjuk ke acara yang selanjutnya, Al-Istima' ila tilawati suratil Jasiyah allati sayatsluha ala musami'ikum al-akh al-fadil Muhammad Rizki Naufal Aziz fa'alaihi an yatafaddal mashkuran ma'juran. Mari sama-sama kita saksikan pembacaan surah Al-Jasiyah yang secara simbolis berarti berhasilnya Ananda Muhammad Rizki Naufal Aziz dalam menyelesaikan setoran 30 juz. Waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعدهم أولياء بعض
والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا بآبائنا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثانيا الاستماع إلى تلاوة سورة الجاثية التي سيتلوها على مسامعكم الأخ Faris Al-Fatoni fa'alai an yatafaddal mashkuran ma'juran. Kembali sama-sama kita saksikan pembacaan surah Al-Jathiyah yang secara simbolis berarti berhasilnya Ananda Faris Al-Fatoni dalam menyelesaikan setoran 30 juz. Waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية
كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Syukron wa barakallahu fiik ala qiraa'ah al-jamilah. Fanaqul mabruk alfa mabruk ala najahihima fi takmili 30 juz'an la'alla hadha yanfa'uhuma wa yantafi'ani bihi ghairuh wal yakuna qadatul lid'awati fil mustaqbal wal yuwasila masiratu da'watina kajaili bina wa jaili tumuhi yas'alil mustaqbalil afdal mali'an bittaqwa wa mutahalliyan bikulli makarim wa afdalul ahlak huwal Qur'an. Qalat Aisyah wa sifatun nabi kana khuluqul Qur'an. Kami ucapkan selamat kepada Ananda Muhammad Rizky Noval Aziz dan Ananda Faris Al-Fatoni dan kepada Yahanda, Ibunda, seluruh keluarga yang berbahagia. Ini merupakan kemuliaan yang sangat agung. Mudah-mudahan dapat menjadi syafaat dan investasi bagi kedua orang tua di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadis, wa yudau ala ra'sihi tajul waqar wa yu'sa walidahu hullataini la yuqawwamu lahuma ahlud dunya fayaqulani bima kusina hadhihi fayuqal bi akhdhi waladikumal Qur'an thumma yuqalu lah iqra was'ad fi darajatil jannati wa ghurafiha fahuwa fi su'udin madama yaqra'u hazzan kana aw tartilan. Beranjak ke acara selanjutnya, Al-Kulaimat min Fadilatul Walid Bapak Panca Utomo fa'alaihi an yatafaddal maskuron ma'juron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat pimpinan pesantren Intan Ilmu Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari, Hafizullah. Yang terhormat Kepala Divisi Tahfiz Ustadz Ahmad Sofyan Fauzi, Hafizullah. Dan yang saya hormati seluruh para ustadz dan para santri sekalian. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Saya selaku orang tua dari Ananda Muhammad Rizky Nopal Aziz mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya jazakumullah khairan kasiran kepada pesantren Intan Ilmu, terutama para ustadz yang mendidik dan mengajar dan menjaga Ananda Muhammad Rizky Nopal Aziz di pesantren Intan Ilmu ini. Semoga apa yang telah para ustadz berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang lebih baik kelak. Buat Ananda Muhammad Rizky Nopal Aziz, terima kasih banyak atas usahanya dan perjuangan kesabaran dalam menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran di pondok pesantren Intan Ilmu ini. Dan untuk santri-santri yang lainnya, semoga adanya acara seperti ini dijadikan motivasi dan sebagai penyemangat untuk menghafal Al-Quran dan menuntut ilmu di pesantren Intan Ilmu ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para ustadz sekalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa barakallahu fiq ala kulaimat min fadilatul walid. Thaniyan al-kulaimat min fadilatul walid Bapak Agus Dwi Rahmanto fa'alaihi an yatafaddal mashkuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Intan Ilmu Baritokwala beserta seluruh pengajar, staf, dan seluruh santri yang sudah hadir di ruangan ini beserta wali dari saudara santri Aziz. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesehatan, bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk mengikuti acara simbolis ya, hafalan terakhir dua santri, salah satunya Ananda Faris Al-Fatani. Alhamdulillah ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya selaku orang tua dan juga keluarga kami. Setidaknya ada dari generasi keluarga kami yang bisa menyelesaikan hafalan 30 Al-Quran 30 juz ini. Kami sangat bersyukur sekali apa yang sudah dicapai oleh Ananda Faris. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak
di Pondok Pesantren Ilmu ini yang sudah memberikan pengajaran, bimbingan, arahan pada Ananda Faris Al-Tabatani sehingga Ananda Faris bisa menyelesaikan dalam waktu 2 tahun 10 bulan ya tadi ya. Alhamdulillah, mungkin bisa lebih cepat dari target yang capai. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi juga bagi rekan-rekan santri yang lain untuk bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh pihak pondok pesantren. Kami berpesan kepada Ananda Faris juga untuk dengan apa yang dicapai ini agar tidak puas dengan saat ini ya, tapi terus diulang terus. Karena sesuatu yang sudah dihafal tentunya kalau tidak diulang akan mudah lupa ya. Gitu. Dan semoga ini bisa menjadi jalan atau pembuka kesuksesan Ananda nanti di masa mendatang ya. Insya Allah Ananda Faris akan terus melanjutkan pendidikan di Intan Ilmu ini dan mungkin pendidikan yang lainnya. Rasanya cukup sekian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa barakallahu fiq ala kulaimat min fadilatul walid. Beranjak ke acara selanjutnya, al-kulaimat min fadilatul mudiri ma'hadi Jauharatul Ilm, Fadilatul Ustadz Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari, fa'alaihi an yatafaddal mashkuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali hari Kamis yang penuh dengan berkah. Kita pada Kamis ini 5 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan 15 Februari 2024 kembali duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah program dari Divisi Tahfidz Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yaitu tasmi' akhir surah li ardi hifdzil Quran 30 juz, memperdengarkan surat terakhir dalam program menghafal Al-Quran 30 juz di Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak.
ahibati talabah wal muhafizun wal asatidzah wa awliya'ut tullab, para santri-santri yang saya cintai karena Allah, para muhafiz, para ustadz, dan terkhusus kepada yang saya sangat hormati, wali santri Ananda Muhammad Rizki Naufal Aziz dan wali santri Ananda Faris Fatani, hafizahumullahu ta'ala wa afakum min kulli baliyatin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelum saya memberikan nasihat berkaitan dengan selesainya santri Muhammad Rizki Naufal Aziz hafizahullah dan santri Faris Al-Fatani hafizahullah, khusus untuk santri Muhammad Naufal Aziz. Jadi para santri sekalian, saya sering berkata di kelas bahwa ada santri-santri yang saya ingat di dalam benak saya, khusus untuk santri Muhammad Rizki Naufal Aziz, yang kadang saya tertukar untuk memanggilnya antara Rizki dengan Rifki. Teman dekatnya Rifki sudah tidak melanjutkan di pesantren, akan tetapi Rizki bertahan dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan setelah 3 tahun 7 bulan menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran. Sekali lagi khusus untuk beliau yang saya paling ingat, dan juga kepada santri-santri angkatan 2, santri-santri yang masuk ke pesantren, wali-walinya percaya dengan pesantren, makanya memasukkan santrinya ke pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Saat itu adalah saat sedang tinggi-tingginya COVID-19, dan kita pun belajarnya secara online. Kemudian setelah itu, setelah berbagai macam rapat, keputusan, rapat dan rapat, akhirnya saya sebagai pimpinan meminta untuk ditarik santri-santri saya. Walau dalam keadaan COVID, belum lagi dilanda banjir. Dan yang saya paling ingat dari santri Muhammad Rizki Naufal, ada dulu santri, mungkin namanya Zaki Albani, yang sakit asma. Azka Habibi hafizahullah. Beliau tidak melanjutkan di sini. Azka Habibi seorang santri yang punya penyakit asma. Maka sebagai teman, santri Muhammad Rizki Naufal Aziz yang nebung Azka, dan itu susah saya lupakan. Sebagai santri baru, sebagai santri yang baru 1 tahun, bahkan belum mau untuk bersama-sama mengurus santri yang sedang sakit. Itu yang saya sering ingat, wahai para santri sekalian. Ada di antara kalian yang kalau saya lihat dan kalau saya ditanya tentang santri itu, saya ingat sesuatu. Maka
Mungkin ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat menuntut ilmu, membantu temannya yang susah untuk bernafas, tetapi tetap ingin nyantri di pesantren. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man farraja an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, farrajallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu fid dunya wal akhirah." Siapa yang melapangkan kesulitan seorang beriman di dunia, maka niscaya Allah akan lapangkan urusannya di akhirat. Siapa yang melapangkan kesulitan orang beriman di dunia, Allah akan lapangkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wahai para santri sekalian, pahami baik-baik, bagi seorang muslim ada konsep berkah dalam hidup. Jangan pernah remehkan kebaikan yang engkau kerjakan terhadap orang lain terutama, karena itu akan sangat mendatangkan berkah, kita sadari atau kita tidak sadari. Adapun santri Faris Al-Fatani, yang terkesan dari saya adalah hafalannya yang kuat dan selalu tersenyum. Dan beliau salah satu santri yang menyelesaikan di marhalah mutawassitah, setara dengan SMP. 2 tahun, 7 bulan, 10 hari. Di sana ada beberapa santri angkatan 2 yang menyelesaikan 2 tahun sekian bulan. 2 tahun 3 bulan santri Rozan, kemudian santri Erwansyah, Muhammad Nur Hakim, Erwan Nur Hakim. Maka ini menjadi selalu akan saya ingat sebagai pimpinan pesantren. Hafidh yang ke-13 adalah santri dari marhalah mutawassitah, angkatan 3, yang menyelesaikan dalam waktu yang cepat. Adapun nasihat para santri sekalian, hari kemarin subuh atau pagi saya memberi nasihat kepada kalian, dan saya ulangi sekarang nasihat itu sembari ada wali santri yang hadir di sini. Perhatikan baik-baik, terutama kelas 7 marhalah mutawassitah, kelas 8 dan kelas 9, terutama yang Jam'iyah Tahfidzul Quran, dan juga seluruh santri, agar menyelesaikan setoran hafalan Al-Qur'annya di marhalah mutawassitah. Kenapa? Karena nanti seperti santri Faris, setelah ini prosesnya masih ada tugas yang lain, dan juga santri-santri yang sudah menjadi hafidh masih ada tugas yang lain, memurajaah hafalannya sampai benar-benar mutqin. Ditambah lagi tugas yang lain, terutama kelas 10, gunakan waktunya baik-baik, yaitu menghafal matan-matan penuntut ilmu, dan dengannya kemudian disetorkan online ke Masjid Nabawi, mendapatkan sertifikat hafalan. Itu sangat bermanfaat dan sangat menjadi pertimbangan setelah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diterima Universitas Islam Madinah. Maka tugasnya masih banyak.
Saya melihat ada beberapa kelas 10 yang sudah menjadi hufaz. Seakan-akan tugas sudah selesai. La. Tidak. Masih ada murajaah sampai itqan. Masih ada hafalan mutun. Apalagi di kelas 11, kakak-kakak kalian ini sudah merasakan bagaimana letihnya dididik untuk menjadi pemimpin, bisa berorganisasi, mengurus orang. Dan itu bedanya pesantren ini dengan yang lainnya. Dengan segala macam kegiatan pesantren yang harus tetap mereka ikuti, tapi mereka harus menjadi pengurus. Apalagi tahun depan mereka mempunyai 2 tugas ketika kelas 12, menjadi musyrif dan menjadi muhafidh. Itu pendidikan, bukan menjadi pekerjaan. Itu pendidikan bagi para santri agar bisa mengajar, mengetahui cara mengajar, mengetahui cara mendidik santri-santri yang kalau keluar kelak sebagaimana visi kita, sanggup berdakwah, mengajarkan Al-Quran, hadis Rasul yang dipahami oleh para salafus saleh. Maka gunakan waktunya baik-baik. Gunakan waktunya baik-baik. Ini pesan pertama, atur waktu. Saya sudah bilang kepada kalian bahwa ketika saya di pesantren, saya anak santri. Sampai sekarang hidup mati saya di pesantren. Anak santri dari mulai setelah SD. Maka saya punya pengalaman ketika seperti kalian tidak diarahkan apa yang harus saya kerjakan tugas ini. Maka santri-santri saya tidak boleh seperti itu. Marhalah mutawassitah, gunakan waktunya menghafal Quran. Kalau bisa minta tolong kepada Allah, minta didoakan oleh orang tua agar selesai di marhalah mutawassitah. Baik yang jam'iyatu tahfidz atau yang reguler 15 juz. Kenapa? Karena marhalah tsanawiyah kalian punya banyak kegiatan yang lain. Ada hafal mutun, ada menjadi osfi, ada menjadi isyraf dan menjadi muhafidh. Dan itu semua adalah pendidikan-pendidikan yang mahal yang akan dirasakan oleh santri-santri di pesantren ini yang melanjutkan sampai selesai. Ini pesan saya pertama. Pahami baik-baik target dan rencana kegiatan-kegiatan di pesantren. Jangan seperti kambing yang mengikuti kambing lainnya. Kambing yang mengikuti kambing lainnya apa? Setiap kali ada kambing berembe, maka dia akan ikut. Enggak. Kalian harus paham, saya kesini ngapain? Saya kelas ini apa targetnya? Harus paham. Terutama santri-santri baru yang baru selesai SD. Kalian sudah bukan anak SD yang apa-apa ma, apa-apa bah, enggak. Kalian sudah berpikir lebih panjang. Apalagi sebentar lagi kalian mempunyai adik kelas. Tidak terasa kan? Tidak terasa. Begitulah kehidupan di pesantren, tidak akan terasa. Ini pesan pertama. Pahami siklus kehidupan di pesantren ini baik-baik. Yang kedua, ingat baik-baik. Yang mulai menurun semangatnya, yang mulai mumet semangat, yang mulai mumet pikirannya, Ustadz nggak masuk-masuk Ustadz. Kasihan Pak, anak-anak kita ini capek Pak. Capek. Habis subuh kadang mereka masih ngantuk. Tapi tidak boleh ngantuk sama saya. Capek Pak. Makanya Bapak tadi mengatakan terima kasih nak. Itu berat dari seorang orang tua. Atas kesabarannya. Kadang sakit. Gara-gara itu. Maka saya pesan yang kedua. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu nisfuddin, setengah agama. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Ini setengah pertama.
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Ini setengah kedua, inilah tawakal. Ada perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang sangat luar biasa, disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin. Ini mudah-mudahan membuat santri tambah semangat. Beliau mengatakan, "Lau tawakkal al-'abdu 'ala Allah haqqa tawakkuli li izalati jabal min makanin ila akhar wa kana ma'muran bihi la azalahu." Saya ulangi. "Lau tawakkal al-'abdu 'ala Allah haqqa tawakkuli li izalati jabalin min makanihi ila akhar wa kana ma'muran bihi la azalahu." Jikalau seorang hamba benar-benar selalu bersandar kepada Allah hatinya, ingin hafal, doa dulu, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan, ya Allah. Apalagi Allah sudah menjamin, walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Usaha, kemudian bertawakal kepada Allah. Banyak doa. Kalau seandainya seorang hamba benar-benar bertawakal kepada Allah untuk memindahkan gunung dari tempat ke tempat yang lain, dan pemindahan tersebut diperintahkan oleh Allah, maka niscaya hamba tersebut bisa memindahkan gunung tersebut. Itu dahsyatnya tawakal. Maka bertawakallah kepada Allah. Kita ini lemah, capek, tidak ada kekuatan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Ini pesan saya, dan pesan yang lebih yang luar biasa tadi, yaitu pesan pertama, pahami siklus kehidupan di pesantren. Jangan tidak faham. Kalian harus dewasa. Ini marhalah mutawassithah, saya ngapain? Saya harus selesai apa? Jangan terlambat. Marhalah tsanawiyah, selesai apa? Di hari-hari ini kita akan menggugah untuk santri-santri yang sudah menghafal. Dan ingat para ikhwah, pesantren ini tujuan utamanya mencetak pendakwah, penuntut ilmu. Kalian diproyeksikan untuk menjadi pendakwah, ahli agama. Kalau seandainya ingin orang menjadi orang umum, menjadi profesi-profesi lain, maka tidak pantas di sini. Kalian diproyeksikan untuk menjadi pendakwah, penuntut ilmu, menyelesaikan terus jenjang universitas berdakwah. Dan saya tidak ragu, yakin kepada Allah bahwa akan keluar dari pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan para alim ulama, para pendakwah yang mengajak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Qur'an dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Secara pribadi, saya pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan mengucapkan kepada wali santri berdua, jazakumullahu khairan atas kepercayaannya kepada pesantren, atas kesabarannya dengan pesantren, atas kepercayaan dan kesabarannya kepada pesantren. Karena itu sangat diperlukan dari seorang wali santri. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa barakallahu fiik ala kulaimat min fadilati mudir Ma'had Jauharatul Ilm. Beranjak acara selanjutnya, taslim syahada itmami hifzil Qur'ani 30 juz'an. Penyerahan sertifikat telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz dari Al-Qur'anul Karim kepada Ananda Muhammad Rizki Noval Aziz dan Ananda Faris Al-Fatoni. Waktu dan tempat dipersilahkan. Qul masya Allah.
Takbir. Wa ha huwa waqtul wada qad hana fa ila liqa'in qaribin wa 'alal afrahi najtami. Mungkin sekian acara pagi ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memotivasi kita dalam semangat menghafal dan memahami Al-Qur'an. Kami segenap Dewan Asatidzah menunggu kehadiran teman-teman lain di kesempatan yang akan datang. Dan saya sebagai pembawa acara pada acara kali ini memohon maaf apabila ada kesalahan, keliruan maupun kekurangan pada acara kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa nakhtim liqa'ana bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.